Ada masa ketika iman tidak runtuh, tetapi juga tidak lagi menopang hidup. Doa masih diucapkan, dan kebiasaan rohani tetap dijalani. Namun di dalam diri tidak lagi ditemukan pijakan yang kokoh. Kata-kata terdengar benar, tetapi tidak lagi membawa ketenangan. Bukan karena Tuhan menjauh, dan bukan pula karena iman ditinggalkan, melainkan karena hidup telah melampaui cara lama memahami iman. Keretakan hadir sebagai kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Seseorang tetap percaya, tetapi tidak lagi tahu bagaimana harus berdiri di dalam kepercayaan itu. Pada tahap ini, iman tidak memberontak dan juga tidak menyangkal. Ia menjadi sunyi. Pertanyaan tidak lagi dilawan, tetapi juga tidak dikejar jawabannya. Jawaban yang dahulu menenangkan, kini terdengar kosong. Hati terasa remuk bukan karena kesalahan baru, melainkan karena keyakinan lama tidak lagi bekerja seperti sebelumnya. Yang hilang bukan kepercayaan kepada Tuhan, melainkan rasa aman yang dahulu diberikan oleh iman itu sendiri. Iman tidak lagi berfungsi sebagai tempat berlindung. Ia tidak bisa lagi dipakai untuk menenangkan kegelisahan atau membenarkan diri. Inilah fase yang paling rapuh. Mari kita lihat Mazmur 51 ayat 19, terjemahan baru. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menghibur. Ia tidak menjanjikan pemulihan instan. Ia hanya menetapkan satu kebenaran yang tenang namun tegas. Hati yang remuk tidak ditolak. Iman tidak gugur hanya karena ia tidak lagi kuat. Relasi dengan Tuhan tidak dibatalkan oleh kejujuran yang menyakitkan. Hati yang remuk bukan sekedar perasaan sedih atau kecewa. Ia adalah kondisi batin ketika manusia kehilangan narasi tentang dirinya sendiri. Tidak lagi tahu bagaimana harus berdiri di hadapan Tuhan, tidak lagi memiliki bahasa untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa artinya beriman. Segala pembenaran runtuh, dan peran-peran rohani yang dulu memberi rasa aman menjadi sunyi. Yang diremukan bukan iman kepada Tuhan, melainkan struktur batin yang selama ini menopang iman itu sendiri. Keyakinan yang dahulu memberi rasa kendali tidak lagi berfungsi. Pada titik ini, iman berhenti menjadi alat. Ia tidak lagi memberi rasa unggul, tidak lagi menjamin kepastian moral, dan tidak lagi melindungi ego. Justru karena itu, iman tidak mati. Ia dibersihkan dari kebutuhan untuk mempertahankan diri. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak menjadi lebih suci, tetapi menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi tempat untuk kesalehan yang dikendalikan. Yang tersisa hanyalah keberadaan yang terbuka, tanpa topeng, tanpa negosiasi, dan tanpa jaminan. Inilah ruang yang sunyi dan berat, tetapi juga ruang di mana iman berhenti menjadi konsep dan mulai menjadi keberanian untuk hadir apa adanya. Mazmur lain tidak menambahkan penjelasan panjang dan tidak menawarkan jalan keluar. Ia hanya menunjukkan kehadiran. Mari kita lihat Mazmur 34 ayat 19, terjemahan baru. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini tidak berbicara tentang kapan keadaan berubah. Ia berbicara tentang lokasi kehadiran Tuhan. Tuhan tidak digambarkan menunggu sampai iman pulih atau hati kembali utuh. Ia digambarkan hadir di tengah keremukan itu sendiri. Kedekatan ini tidak menghapus luka, tetapi mengubah kualitas relasi di dalam luka tersebut. Iman yang diperbaharui tidak kembali ke bentuk lama. Ia menjadi lebih sadar akan keterbatasannya. Iman ini lahir dari pemahaman baru, melainkan dari kehilangan yang diterima dengan jujur. Ia bukan iman yang penuh jawaban, tetapi iman yang tidak lagi membutuhkan kepastian sebagai syarat kesetiaan. Iman seperti ini lebih sunyi dan lebih lambat. Ia tidak tergesa-gesa menyimpulkan makna dan tidak memaksa hidup agar segera terasa benar. Ia belajar tinggal di dalam misteri tanpa harus menguasainya. Iman tidak lagi dipertahankan dengan argumen, tetapi dijalani melalui kesediaan untuk tetap hadir meskipun tanpa rasa aman yang lama. Disinilah iman berubah dari sesuatu yang diwarisi menjadi sesuatu yang sungguh dialami. Bukan iman yang menang, melainkan iman yang matang. Bukan iman yang keras, tetapi iman yang rendah hati dan tahan diuji oleh keheningan.
Hati yang remuk bukan akhir jalan iman. Ia adalah perbatasan antara iman yang diwarisi dan iman yang dijalani dengan kesadaran penuh. Tidak ada sorak kemenangan di sini, dan tidak ada kesimpulan yang rapi. Yang ada hanyalah langkah yang lebih lambat dan keberanian untuk tinggal di hadapan Tuhan tanpa sandaran palsu. Dalam keheningan inilah, iman tidak dibuktikan, tetapi dijalani. Tidak dengan kepastian, melainkan dengan kesetiaan yang tenang. Dan itu sudah cukup.